Oke, selamat sore Koi Lover dan Sobat Blessed People semuanya. Sore hari ini kita ada di kota Madiun. Ya, Madiun ini ada di Jawa Timur. Dalam beberapa hari ke depan kita rutenya arah ke timur, sekalian mengecek pekerjaan progres proyek-proyek yang di awal tahun 2023 ini. Oke. Nah, mungkin kita akan jelaskan sedikit. Ini kita mendapatkan PR yang cukup lumayan, karena ini saya mesti jelaskan dulu. Terkadang kita suruh ngerenov, suruh buat kolam itu di kondisi lahan yang memang sudah ada, dan itu dengan keterbatasan tempat, space, dan lain sebagainya. Oke, berarti kolam ini awalnya sudah ada? Sudah ada, kolam lamanya nanti kita akan tampilkan. Nah, tapi memang ya sekali lagi saya tidak akan bahas kolam lamanya yang buat siapa, salah benernya di mana, tapi intinya beliau ini kepengen di top up menjadi spek yang lebih bagus, dengan estetika yang lebih bagus juga, intinya seperti itu. Nah, PR utama saya adalah rumah ini desainnya adalah konsepnya modern minimalis. Jadi kolam yang dibangun ini pun tidak boleh melenceng dari konsep minimalisnya itu. Nah, tapi minimalisnya ini saya lihat kesannya ada elegannya, ada modernnya, dan ada sentuhan sedikit mediterannya. Maka dari itu nanti desain kolam yang baru ini kita juga akan menyesuaikan seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk desainnya udah bisa kita tampilkan nanti mungkin di video di belakang. Secara speknya kolam, spesifikasinya, sistem filternya, dan segala macam nanti kita akan coba jelaskan secara garis besarnya. Nah, yang nomor satu yang saya mau mengingatkan bahwa sebetulnya motif kolam model minimalis atau natural itu punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Contohnya kalau kamu perhatiin dari tadi saya itu agak concern sekali masalah presisi, masalah garis lurus, masalah ini kebetulan kolamnya ini kanan dan kiri. Oh, kanan ya, kiri, kanan dan kiri kita sebutnya nanti twin koi pond. Ya, kolam koi kembar. Tapi memang saya ada kendala tadi yang saya bilang lahan yang disiapkan untuk kita ini sudah lahan yang jadi. Beda kalau misalkan waktu dulu pembuatan rumah ini dari baru awal, kita udah diskusi dengan kontraktor rumahnya, saya bisa meletakkan dan menempatkan kolam ini mungkin lebih enak lah. Tapi nggak apa-apa, ini intinya yang sudah ada dulu kita akan sulap menjadi seperti apa. Nah, nanti setelah ini rencana beliau kepengen yang satu lagi di tempat yang space lebih besar. Boleh Kak, kita mau lihat ini kok. Oke, kita sekarang lihat kolamnya dari depan yuk, biar teman-teman Blessed People lebih jelas ya. Oke. Nah, dari mana ini? Dari sini ya kok ya? Kita mulai dari sini Norma. Jadi ini ruang nyantai. Ruang nyantai ini di depan kolam renangnya beliau dan di depan ruang keluarga kumpul. Nah, makanya dari tadi saya juga duduk di kursi ini adalah saya berusaha memposisikan kalau saya sebagai owner duduk seperti ini kita akan melihat kolam ini akan view-nya ini harus pas. Terlalu rendah juga nggak enak, terlalu tinggi ngelihatnya juga nggak enak gitu. Jadi benar-benar harus center dengan sudut mata pandang kita. Nah, dua sisi kolam yang ini itu nanti view-nya adalah kaca, Norma. Jadi ada kacanya. Ini kaca ya kok? Kaca. Jadi ini bukan tembok. Kalau ini tembok naik kesannya kaku sekali. Dalam artian kaku ini jadi seperti sebuah kotak peti yang ada di dalam rumah gitu loh. Jadi aneh. Makanya dari awal waktu saya sudah deal dengan customer, saya presentasikan bahwa nanti ini bagian sini seperti ini ya, bagian sini kaca, sisi kanan kiri yang nanti menuju ruang ke futsal itu juga kaca. Nah, di sebelah itu ruang futsal juga, Norma. Ini berarti sebelahnya ya, futsalan. agak susah ini desainnya karena kita ditemukan dengan bagian ruangan futsal yang notabene juga sudah ada dulu loh. Ingat ya. Makanya kan PR saya ini cukup rumitnya ini adalah menyesuaikan dengan konsep desain tata letak ruang denah rumah ini yang sudah ada. Gimana caranya kolam yang saya bikin ini nggak nyumplang seperti itu. Nah, yuk kita akan berusaha visualisasikan. Chamber ini saya taruh di tengah sentral. Ya, chambernya ini nanti untuk dua kolam sisi kanan dan sisi kiri. Ya, kurang lebih ini ada 5 skat chamber seperti biasa, susunannya mechanical, biologis. Nanti kita akan bahas saat sudah mulai penginstalan chamber atau media.
Nah, yang sayangnya sisi sebelah sini ini kena pondasi tembok lantai 2. Oke. Iya, andaikan ini juga terbuka seperti itu lebih keren lagi. Bener-bener twinnya ini presisi kanan kiri, betul. Kalau ini kan twinnya yang sisi sebelah kanan kacanya lebih lebar, yang sini lebih sedikit. Nanti kita akan masuk. Bahkan menariknya nanti kolam ini bisa dinikmatin dari dalam juga. Dari dalam ruangan yang dekat tangga. Ya, itu ada jendela. Nanti jendelanya kita pertahankan, kita lapisin dengan konstruksi dan dengan kaca. Sehingga seolah-olah nanti kayak kolam ini dari dalam ini nyambung. Oke. Jadi nanti kayak seolah-olah kalau orang lihat dari kaca jendela di dalam, kacanya ini langsung kolam, langsung air. Padahal sudah kita lapis konstruksi dan kita lapis kaca lagi. Jangan sekali-sekali teman-teman jendela biasa begini langsung dipakai untuk ngisi air, pasti rembes. Gitu. Jadi nanti ini ada konstruksi lapisannya, ada kaca lapisannya lagi seperti itu. Paham. Nah, kita bahas speknya. Jadi satu kolam kanan kiri ini kurang lebih 7 sampai 8 ton. Pokoknya totalnya ini 2 kolam plus filter ini kurang lebih 16 ton lah plus minusnya. Ya saya lupa mesti lihat ukuran. Nah nanti konsepnya adalah kita menuju jalan ini nanti. Ini nanti decking kayu. Dan decking kayunya tadi kan kamu ingat saya minta harus presisi pas dengan lantai yang awal. Jangan decking kayunya lebih naik. Jangan decking kayunya lebih turun. Jadi harus benar-benar ngeplat presisi dengan lantai yang sudah lama. Harapannya kenapa? Supaya kalau jalan enak, nggak kesandung-sandung kan. Tapi keren juga ini konsepnya kok. Jadi ini kita bisa memanfaatkan jalan bisa jadi filter. Betul, jalannya saya manfaatkan jadi filter dan kita selama jalan ini bisa tengok kiri, tengok kanan, isinya kolam koi. Nah. Ini nanti kaca, Norma. Oke. Ini kaca yang di depanmu ini yang masih lubang ini udah kita siapin kaca juga. Jadi nanti masuk ke pintu futsal seperti kita melewati 2 mega tank yang isinya ikan koi yang cantik lah pokoknya seperti itu. Cakep ini. Nah ini konsepnya intinya minimalis modern. Nah tapi istri beliau minta supaya ada dapat naturalnya. Oh, ada sentuhan natural. Nanti Kadang kan di yang tempat saya bingung minimalis ini ya, kan kok ya? betul. Kalau minimalis ada naturalnya, kita juga nggak boleh sampai naturalnya itu melebihi dari minimalisnya. Paham nggak maksudnya? Contoh, kolam ini konsepnya minimalis modern. Tidak boleh ornamen naturalnya, pohon-pohon dan lain-lain ini sampai membuat dia yang lebih dominan. Yang lebih dominan tetap harus minimalis modernnya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan main. Jadi di sini itu nanti ada tembok naik sekitar 25 cm Norma. Sekian. Kemudian nanti kita akan buatin tataan pot yang bentuknya itu nanti seperti berpola, naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Kemudian nanti kita kasih tanaman. Tanaman yang di pot yang naik turun ini bisa bonsai, pilihan pertama. Kedua, tanaman-tanaman hidup lain yang tidak terlalu gampang rontok dan perawatannya sulit. Yang ketiga, bisa paling mudah pakai yang sintetis atau plastik. Oke, Ya. perawatannya lebih simpel Nah, juga, yang bagian Bro. bawah sini nanti ada seperti rumput-rumputan yang ibaratnya menutup sebagian dinding bagian bawahnya. Seperti itu. Nah, di sana juga tuh. Nah, kenapa sih kok saya sempat kasih pertimbangan ke beliau sintetis atau plastik? Karena kan kalau sebelah sini masih gampang Norma. Kita mau ngerawat, kita bisa lewat sini, ambil potnya, dirawat segala macam. Nah, yang di sini nih. Wah, Ya kan? Ini kan ketemu tembok, udah ketemu dinding futsal, artinya kalau kita mau ke sana mau nggak mau mesti harus penean istilahnya. Penean sedikit, ngambil potnya, dirawat, dipotongi, dirapiin. Bonsai pun kan perlu ngerapiin, perlu motongin. nah perlu maintenance juga kok. Betul, Nggak perlu ribet maintenance lah daripada intinya. Maintenance, apa ini sintetis ya? Sintetis, kalau sintetis plastik ya udah gitu aja. Paling kalau debu kotor tinggal semprotin sebentar dia apa beres. Tapi itu pun kan tidak akan sesering kalau ibaratnya tanaman asli seperti itu. Nah, atas ini pencahayaan kurang lebih kita udah tentukan juga. Sudah bisa kita ibaratnya pakai yang lama, nanti dengan ditambah yang menyorot ke dinding kanan kiri plus yang sekitar listnya kaca ini nanti kita juga pakai pencahayaan lighting. Oh, kayak yang di mana itu kok? Customer mana itu? Oh, Yang yang di Kopeng, Kopeng Granit, juga ya, seperti oke. itu. Yang di tempat saya yang di depan kamar itu kan air terjunnya ada listnya, lampu yang list itu. Nah nanti kita pakai beberapa di sekitar kolam dan kaca. Nah ingat teman-teman, meskipun itu lampu itu menarik, kan kalau ditaruh di list, di kaca, di konstruksi itu kan menarik. Tapi juga jangan terlalu rame. Oke. Ya kesannya nanti ngejreng banget gitu loh. Jadi kita tetap harus
secukupnya. Ingat yang tadi saya bilang, kesan yang utama yang kita mau tonjolkan ini adalah minimalis modernnya. Ya, nah sehingga nanti ornamen lampu dan lain-lain kita juga pakai secukupnya. Yang penting kalau malam ini kolam ini juga jelas dilihat dari sisi luar kaca. Kita berdiri seperti ini pun lihat ikannya ke sini juga jelas. Nanti ada beberapa lampu kuning yang akan saya ganti putih. Dan yang paling penting juga kalau kita dari sini nih Norma, nih. Contoh ya, ini kan ruang futsal nih. Ya kita misalkan mungkin owner dan keluarga atau teman-teman habis main futsal. Mau menuju sana, begitu buka pintu, lihat kanan kiri ini langsung wah. Gitu, wah ini kaca nyala, wah ini kaca nyala, ikan koinya keren-keren. Nah harapan kita seperti itu. Oh ya, nah jadi proses awal ini saat ini masih 30%. Jadi 30% ini persiapan lantai kerja udah beres, persiapan apa namanya chamber untuk filter udah beres, kurang beberapa cor-coran lagi dan persiapan untuk pemasangan kaca. Mungkin estimasi saya 1 bulanan lagi sudah finishing. Ya kita nanti 2 minggu lagi udah masuk pemasangan kaca, install apa namanya kacanya dan segala macam. Dan finishingnya nanti juga akan dilakukan berbarengan dengan pengisolan media chamber plus running. Nah memang kalau minimalis itu finishingnya nggak terlalu kompleks seperti natural, ya kan? Tapi yang harus diperhatikan seperti tadi saya bilang di depan, presisi, kerapian, lurusnya, kencengnya, jangan miring segala macam itu harus dijaga, harus diperhatikan. Nah, yuk kita bottom drain berapa ini? 2 ya kok? Ini bottom drainnya 2 masing-masing. Jadi BD-nya total 2 kolam ini ada 4. Kemudian skimmernya juga masing-masing kolam 2. Jadi skimmer total juga ada 4. Arus ada 1, 2, 3, 4. Waterfall masing-masing kolam 1. Terus kemudian chambernya totalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, ini kok diputusin pakai 2 bottom drain kok? Padahal anak kecil juga ini. Harapan saya begini sih, intinya memang ini harusnya 1 cukup. Tapi saya kan jaga-jaga siapa tahu customer ini suka nanti kolamnya isinya agak padat. Karena akuarium megatank atau ada kacanya itu kalau ikannya sepi jelek Norma. Jadi memang harus agak penuh. Seperti kamu ingat yang di Semarang, yang di kolam yang di lantai 2 yang kacanya gede itu. Itu kan isinya juga hampir 40 ekor. Kalau pas ikannya ngumpul di pojok sana kacanya langsung kosong. Iya kan view-nya kan. Nah makanya kan saya jaga-jaga aja kalau misalkan oh ternyata ikannya harusnya 1 kolam ini kan isinya 15 ekor. Totalnya kan 30. Oh ternyata customernya pengen 25. Nah kita udah siapin BD-nya sama pembuangan bawahnya ini ekstra. Nah sudah dipikirin loh itu. Sudah kita pikirin. Takutnya daripada nanti kalau overpopulasi ternyata BD-nya cuma 1, sedotannya kurang maksimal, kotoran mengendap di bawahnya banyak, itu nanti bisa jadi masalah. Wah, seperti itu. Nah, satu lagi yang menarik, yuk kita ke depan, Norma. Boleh kok, Ade. Isi ya, Mas. Oke, gimana kok? Nah, ini adalah space. Norma mungkin dari sini, Norma. Boleh. Ini nanti untuk tempat karantina dan bak karantina. Jadi bak karantinanya mirip yang kita bikin di Jawa Barat, yang gede banget itu, yang 150 ton. Ini nanti ada di bawah tanah, jadi tidak ada ember-ember, tidak ada plastik-plastik. Kita buat nanti ada dibagi 2, tempat karantina plus filter karantina, ditutup decking kayu. Jadi ini rapi, area sini nanti bersih, jadi tempat karantina. Kalau tidak dipakai untuk karantina ikan, ya dibersihin aja, atasnya mau dikasih barang, dikasih apapun itu bisa. Seperti itu. Nah, kurang lebih kita update sampai saat ini di progres kolam, kita sebutnya adalah kolam koi kembar atau twin pond, twin koi pond di Kota Madiun di Jawa Timur. Nanti setelah ini kita akan bikinkan vlog yang sudah pemasangan kaca, sudah lebih kelihatan lah, supaya teman-teman sudah lebih ada gambaran. Nah sekali lagi terima kasih sekali. Ya banyak yang sudah ibaratnya menunggu juga progres-progres yang selanjutnya, kita akan terus update. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.